Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aditya Tegar dari Departemen Teknik Elektro dengan NIM D041 2011-05 dari kelompok 17 Lab Fisika Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang slow. Nah, kalian penasaran kan tentang apa sih itu Hooke's law? Nah, mari kita simak penjelasannya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang hukum Hooke, konsep hukum Hooke. Tapi pertama-tama kita perkenalan dulu dengan namanya. Hukum Hooke terdiri dari nama belakang penggulunya, yaitu Robert Hooke. Robert Hooke lahir pada tanggal 28 Juli 1635 di Inggris. Dia adalah seorang penemu, ahli kimia, matematika, arsitek, dan seorang filsuf. Dia pernah mengenyam pendidikan di Oxford University sebagai pendidikan tingginya. Dia mendapat gelar FRS sama yang didapatkan oleh Sir Isaac Newton karena penemuan-penemuannya. Lanjut. Nah, kita akan berbicara tentang statement of Hooke's law atau pernyataan dari hukum Hooke. Robert Hooke sendiri berkata bahwa jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka persamaan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, apa sih batas elastis itu? Bagaimana sih batas elastis itu? Mari kita lihat grafik berikut. Nah, di sini terdapat dua sifat, yaitu elastis dan plastis. Dan terdapat dua titik, yaitu titik elastis dan titik patah. Pada sumbu Y ada gaya F, dan di sumbu X ada pertambahan panjang X. Nah, kita lihat di sini ada daerah elastis. Itu artinya daerah sifat untuk suatu benda yang ketika diberikan gaya akan kembali ke bentuk semulanya. Artinya dia berubah bentuk tapi kembali ke bentuk semulanya. Nah, gaya yang diberikan padanya ya, itu berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Ya. Nah, pada grafik ini terdapat titik elastis. Apa sih titik elastis itu? Nah, inilah yang dikatakan batas elastis dari suatu bahan. Ketika bahan ini melewati titik elastisnya, maka benda itu tidak memiliki sifat elastis, melainkan sifat plastis. Artinya ketika benda itu diberikan gaya, ya, dia tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Ya. Nah, di sini juga terdapat titik patah. Apa sih titik patah itu? Nah, titik patah itu ketika Anda menarik suatu benda lewat titik elastis masuk ke sifat plastis, ya, dia tidak kembali ke bentuk semulanya, tapi berubah bentuk menjadi bentuk yang baru. Terus Anda tarik lagi, ada titik patah. Ini batas maksimum tarik. Anda memaksa menariknya dan benda itu terlepas, ya, atau tidak berhubungan satu sama lain, maka benda itu sudah melewati titik patah. Artinya dia sudah tidak bisa diberikan gaya lagi, tidak mengalami pertambahan panjang, dan juga tidak kembali ke bentuk semulanya lagi. Nah, contohnya adalah pegas. Sederhananya, kita lihat pegas ini naik turun, ya. Nah, di sini pegas yang menyebabkan pegas ini naik turun adalah gaya berat yang diberikan oleh benda bermassa yang warna orange ini. Nah, ada berapa sih gaya yang bekerja padanya? Sebenarnya ada dua gaya yang bekerja pada pegas ini. Yang pertama adalah deformation force atau gaya tarik, gaya yang diberikan oleh
benda ini, gaya berat yang diberikan terhadap pegas ini. Itu adalah deformation force-nya. Rumusnya adalah F sama dengan K kali X. Nah, untuk kembali ke bentuk semulanya, ada gaya yang dinamakan storing force atau gaya pemulih. Ini rumusnya sama dengan min K kali delta X. Ya. Kalau kita lihat dari kedua rumus ini kan sama. Ada K, ada X, ada F, F, K sama X. Ada gaya, ada konstanta, ada panjang. Nah, coba kita kembali ke rumus 3 Newton tentang aksi reaksi. F aksi sama dengan minus F reaksi. Ya. Mulanya begini, mari kita bayangkan tembok yang kita dorong. Di sini, pada kasus ini, kasus yang kita dorong tembok, kenapa tembok itu tidak bisa berpindah? Padahal sudah besar sekali terasa gaya yang kita berikan terhadapnya. Nah, ini disebabkan aksi reaksi, artinya aksi yang kita berikan terhadap tembok itu tidak sebanding dengan reaksi yang diberikan oleh temboknya. Nah, misalnya kita kasih aksinya ke tembok, kita kasih aksi ke tembok, ya, kita kasih aksi ke tembok, maka ada reaksi yang berlawanan dari tembok itu, yang melawan arah gaya kita. Nah, tembok tidak bisa berpindah apa? Karena ada reaksi, karena reaksinya ini terlalu besar terhadap aksi kita. Ya, arahnya berlawanan. Sama pada pegas ini. Nah, ada gaya deformation force, ya. Pada kasus ini gaya berat yang diberikan oleh benda ini terhadap pegas sehingga pegasnya turun pertama panjang. Nah, setelah pertama panjang bendanya kembali, pegasnya kembali, lalu merenggang kembali lagi, ya. Nah, ini hal ini disebabkan oleh storing force atau gaya pemulih. Ya. Nah, pada kasus ini deformation force dan storing force itu sama, gaya yang diberikan dan gaya pemulihnya itu sama, ya. Sama pada kasus ini. Jadi pegas ini tertarik oleh deformation force, terus kembali ke bentuk awal oleh storing force dan nilainya sama, tapi hanya berlawanan. Nah, lanjut. Ya, kita tadi melihat rumusnya bahwa F sama dengan K kali X atau F sama dengan minus K kali delta X. Terdapat ada satu komponen di dalamnya yaitu konstanta. Ya, konstanta pegas. Apa sih konstanta pegas itu? Nah, konstanta pegas itu adalah suatu ukuran kekakuan pegas, ya, yang ada pada pegas itu sendiri. Artinya, pegas itu lebih mudah ditarik atau tidak. Ini ada hubungannya dengan konstanta pegas. Nah, bagaimana konstanta pegas pada pegas yang lebih dari satu pegas, ya? Artinya terdapat banyak artinya terdapat lebih dari satu pegas. Nah, yang pertama ada seri. Ketika pegas itu dirangkai seri, anggaplah di sini K1, di sini K2. Maka rumusnya adalah 1 per konstanta seri sama dengan 1 per konstanta pegas 1 tambah 1 konstanta pegas 2 tambah titik seper konstanta pegas Km, ya. Rumusnya bakal begini terus, tergantung berapa banyak pegas yang dihubungkan secara seri. Nah, rumus ini, ya, pada pegas seri ini kan gaya yang bekerja padanya itu hanya pada sumbu Y, hanya dapat pada sumbu Y yang dipengaruhi oleh gaya berat benda ini. Berarti gaya terhadap pegas 1 dan pegas 2 itu sama, gaya pada sumbu Y, ya, gaya pada sumbu Y. Artinya sama gayanya, ya, sama, yaitu gaya berat yang diberikan oleh benda ini. Nah, bagaimana kalau bendanya dirangkai paralel? Anggaplah di sini kita taruh konstanta pegas 1 dan di sini konstanta pegas 2.
yang di sebelah kanan konstanta pegas 2, sebelah kiri konstanta pegas 1. Rumusnya adalah konstanta paralel sama dengan konstanta 1 tambah konstanta 2 tambah titik-titik tambah konstanta M. M di sini adalah berapa banyak pegas yang disusun secara paralel. Ya. Nah, pada benda ini, pada kedua benda ini terdapat gaya sumbu Y dan sumbu X. Ada dua gaya yang berpengaruh padanya. Nah, pasti ada perbedaan dari keduanya ini di antara pegas 1 dan pegas 2. Ya, karena gayanya ada dua. Bisa saja di sini gaya Y-nya lebih besar daripada sini, sedangkan gaya X-nya lebih besar daripada di sini ya. Nah, pada kasus ini ya, gayanya itu berbeda. Nah, seperti yang kita lihat di samping sini, di sini kan gayanya sama, kan? Makanya nilainya seper-seper, samanya seper-seper. Karena gaya berbanding lurus dan konstan, makanya rumusnya begini. Nah, yang untuk sebelah kanan yaitu paralel, rumusnya K1 tambah K2 ini disebutkan dengan gaya yang berbeda juga, berbeda pula ya. Artinya gaya pada pegas 1 pegas 2 itu berbeda-beda. Makanya kalau gayanya itu dijumlah juga, gaya pada pegas 1 tambah gaya pada pegas 2 ya. Lanjut ke modulus yang. Nah, kalau kita bicara pegas, kita pasti akan bicara modulus yang, karena pegas adalah salah satu benda yang memiliki sifat elastis. Nah, modulus yang sendiri ini membahas tidak hanya pegas, tetapi bahan-bahan yang memiliki sifat-sifat elastis. Nah, ini rumusnya. Rumus modulus yang itu sendiri terbagi atas dua, yaitu tegangan dan regangan. Seperti kita lihat di sini, modulus yang itu adalah tegangan dibagi regangan. Ya. Nah, modulus yang itu sendiri adalah sifat atau ukuran suatu kekakuan benda elastis. Ya. Ini adalah ukuran kekakuan dari suatu benda yang memiliki sifat elastis. Ya. Nah, di sini ada tegangan. Tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Dan juga ada regangan, yaitu sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang awalnya. Untuk memudahkan penjelasan saya, mari kita lihat gambar ini. Nah, di sini ada suatu benda elastis. Sini ada L0 panjang awalnya. Lalu diberikanlah gaya terhadapnya sehingga mengalami pertambahan panjang. Dan juga benda ini mengalami tegangan sehingga mengalami pertambahan panjang, sehingga panjangnya menjadi L. Nah, berbicara terhadap tegangan, ini juga bergantung pada luas penampang dari benda itu sendiri. Makin besar luas penampangnya, maka tegangan pada benda itu makin kecil. Artinya, benda ini tidak mengalami tegangan yang besar sehingga tidak mengalami pertambahan panjang yang besar pula. Begitu juga sebaliknya, jika luas penampangnya kecil, maka tegangannya pun besar sehingga pertambahan panjang yang dialami oleh benda itu juga besar. Ya. Ini juga berkaitan dengan pegas, karena pegas adalah salah satu benda yang memiliki sifat elastis. Nah, berikut adalah keterangan-keterangan pada modulus yang. E adalah modulus yang, tau adalah tegangan, elastisitas, dan E adalah tegangan. Sekian dari pemaparan materi saya. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan lebih, kiranya meninggalkan komentar di bawah ini, pada kolom komentar di bawah. Sekian dan
Terima kasih.